Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Patriot Football. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Sabtu pagi 20 Juli 2024. Akan ada kejutan besar datang untuk Timnas Indonesia dan akan siap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, dan di channel ini kalian akan menikmati konten Timnas Indonesia dan berita terbaru tentang Timnas Indonesia disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Jadi pastikan kalian like, subscribe, dan juga komen. Thank you. Alhamdulillah, ada kabar gembira untuk Timnas Indonesia lagi. Gacor! Ini dia 4 pemain Timnas Indonesia U19 yang bakal jadi kejutan fantastis bagi Kamboja. Apakah bisa pesta gol lagi? Begini penjelasannya. Gacor! Jens Raven tidak sabar akan melawan Kamboja dan menantikan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo saat Timnas Indonesia U19 versus Kamboja di Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Bikin geger se-Indonesia sampai ke Korea Selatan. Shin Tae-yong belak-belakan soal penyakitnya pleuritis, ada cairan 4 liter dan dirawat 2 minggu di rumah sakit. Begini penjelasannya. Wow, gila! Punya kenangan jadi kapten di GBT, Iqbal Gwijangge berharap supporter Timnas Indonesia U19 lebih menyala di Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Langsung guncang Eropa. Ternyata ini pemain idola Jens Raven, ada Messi dan Lewandowski. Bikin kaget, Calvin Verdonk juga disebut oleh Jens Raven. Begini penjelasannya. Gacor! Gila! Sukses tangani Timnas Indonesia kelompok usia, Indra Syafri berusaha bangun mental pemenang. Begini penjelasannya. Salut! Ini dia turnamen terakhir sebelum lengser. Jokowi wariskan Piala Presiden ke penerusnya. Erick Thohir sedih dan tidak kuat menahan air mata. Begini penjelasannya. Respect coach. Semua Indonesia. Indra Syafri minta tak ada lagi dikotomi pemain diaspora dan lokal. Shin Tae-yong langsung bangga dengan sikap Indra Syafri. Begini katanya. Makin gacor. Piala Presiden 2024 jadi ajang isi bensin Persib sebelum tancap gas di Liga 1 dan Liga Champions Asia. Persib siap-siap libas juara dan angkat piala lagi. Begini penjelasannya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Empat pemain Timnas Indonesia U19 yang bakal jadi basoka bagi Kamboja bisa pesta gol lagi.
Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Kamboja memasuki matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024. Mereka akan bertempur di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 sukses menang 6-0 di laga pertama kontra Filipina. Kamboja dipaksa kalah 2-3 saat bersua dengan Timor Leste di hari yang sama. Secara permainan, Kamboja sebenarnya tampil jauh lebih baik dari Timor Leste. Mereka memainkan serangan secara bertubi melalui berbagai skema. Sayangnya, pertahanan mereka sangat buruk sehingga kebobolan 3 gol cepat di babak pertama. Dan ini dia para pemain Timnas Indonesia U19 yang akan menjadi basoka bagi Kamboja. 1. Donitri Pamungkas. Berperan sebagai kapten tim, Donitri Pamungkas adalah pemain dengan jam terbang tinggi. Dia menempati posisi sayap kiri dan kerap membantu serangan. Hasilnya, tengok saja kreasi umpan tarik yang dikonversi jadi gol oleh rekan-rekannya. Donitri Pamungkas adalah pemain dengan umpan yang baik dari sisi kiri. Dengan kemampuannya, dia sangat mungkin akan jadi pemain yang diwaspadai oleh Kamboja. 2. Iqbal Gwijangge. Pemain satu ini berposisi sebagai bek tengah. Di laga pertama, dia tampil apik mengawal pertahanan dalam skema 3 back bersama Alvarez Buffon dan Kader Arel. Menariknya, Iqbal Gwijangge menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol. Dia sukses mencetak 2 gol saat menang 6-0 melawan Filipina. Catatan ini tentu jadi ancaman tim lawan karena dia piawai membantu serangan di kotak penalti lawan. 3. Aryansyah Abdul Manan. Berposisi sebagai gelandang atau penyerang, Aryansyah Abdul Manan rupanya sangat apik bermain sebagai winger kanan. Terbukti dia mampu secara bergantian menusuk di sisi kanan bersama Mufli Hidayat. Di laga pertama, Aryansyah mampu menyumbang 2 gol juga. Hal ini membuktikan bahwa pemain bernomor punggung 20 itu jadi sosok yang wajib diwaspadai oleh Kamboja. 4. Jens Raven. Baru main 20 menit sudah mencetak gol. Itulah catatan debut Jens Raven bersama Timnas Indonesia U19. Dia baru masuk di menit ke-67 menggantikan Arkan Kaka, tapi langsung mencetak gol di menit ke-87. Jens Raven adalah pemain jangkung berpostur 189 cm. Dia juga kerap membantu rekan-rekannya merebut bola dan dengan percaya diri menggiringnya. Dengan posturnya, dia juga punya keunggulan duel udara. Jens Raven menantikan atmosfer angker Stadion GBT saat Timnas Indonesia U19 versus Kamboja di Piala AFF U19 2024. Jens Raven sedang berbunga-bunga setelah menjalani debut di Timnas Indonesia U19. Dia menyumbang 1 gol saat menang 6-0 atas Filipina di laga pertama grup A Piala AFF U19 2024. Sayangnya cuma ada 5.790 penonton yang hadir dalam pertandingan itu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Suasananya jadi berbeda meski jumlah penonton memang mampu memberi dukungan. Padahal kapasitas Stadion GBT yang mencapai 40.000 penonton jadi mengesankan laga berjalan sepi. Jumlah itu pun rupanya tetap membuat Jens Raven yang notabene pemain Dordrecht U21 belum terbiasa. Pertandingan pertama saya di Indonesia, suasana luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo. Sejujurnya saya sedikit gugup karena saya tidak pernah bermain di depan banyak orang, ungkap Jens Raven. Berikutnya, Timnas Indonesia U19 akan melakoni matchday kedua grup A dengan menghadapi Kamboja di stadion yang sama Sabtu malam. Jumlah penonton melawan Kamboja kemungkinan meningkat mengingat duel itu dimainkan pada akhir pekan. Jens Raven berharap akan ada lebih banyak penonton di laga ini.
Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya dalam 20 menit. Senangnya luar biasa, merinding, ujarnya. Pemain bernomor punggung 9 tersebut. Saya harap penonton bisa datang ke stadion dan mau memberikan dukungan kepada kami. Nanti kita lihat bagaimana hasil pertandingan melawan Kamboja, jelas Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belak-belakan terkait penyakit pleuritis. Ada cairan 4 liter dirawat 2 minggu di rumah sakit. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belak-belakan tentang penyakit pleuritis yang sempat diidapnya pada beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan sejak 14 Juni 2024. Sehari berselang, ia masuk rumah sakit. Dia didiagnosis mengalami radang selaput dada dan harus menjalani operasi besar. Shin Tae-yong bercerita bahwa terdapat 4 liter cairan dalam rongga pleuranya. Kondisi ini menyebabkannya kehilangan berat badan hingga 5 kg. Begitu saya masuk ke Korea Selatan, saya tiba-tiba mengalami demam tinggi sehingga harus dibawa ke rumah sakit, ujar Shin Tae-yong. Ternyata ada cairan 4 liter di pleura. Saya pergi ke rumah sakit tanpa berpikir panjang dan menjalani operasi selama 6 jam, jelasnya. Akibat penyakit itu, Shin Tae-yong mesti dirawat di rumah sakit selama 2 pekan. Sekarang, kondisinya telah membaik. Bahkan, ia mengaku sudah sehat. Punya kenangan jadi kapten di GBT, Iqbal Gwijangge berharap supporter Timnas Indonesia U19 lebih menyala di Piala AFF U19 2024. Iqbal Gwijangge punya kenangan manis di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di stadion itu dia tampil bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Saat itu Iqbal malah menjabat sebagai kapten tim di bawah arahan pelatih Bima Sakti. Sayangnya Timnas Indonesia U17 gagal melaju ke fase gugur setelah bersaing di grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama. Masalah menjadi kapten atau tidak yang terpenting kami saling mendukung. Semua ada perannya masing-masing dan paling penting tim ini menjadi kuat, ungkap bek berusia 17 tahun tersebut. Suasananya jadi berbeda. Penonton memang mampu memberi dukungan. Namun kapasitas stadion GBT yang mencapai 40.000 penonton jadi mengesankan laga berjalan sepi. Iqbal berharap penonton bisa hadir langsung di laga berikutnya. Mungkin penonton di stadion sudah banyak, tapi saya berharap di pertandingan selanjutnya penonton lebih banyak agar kami bisa lebih baik lagi dan mendukung kami, ungkap Iqbal. Jens Raven bicara pemain idola, sebut Messi dan Lewandowski, ada Calvin Verdonk juga. Jens Raven mulai menikmati momen sebagai Timnas Indonesia U19. Dia tercatat menjadi WNI mulai 27 Juni 2024 dan akhirnya melakoni laga debut bersama Garuda Muda di Piala AFF U19 2024. Lahir dan besar di Belanda, striker berusia 18 tahun itu justru mengidolakan pemain yang tidak berasal dari Belanda. Tapi dia juga memiliki satu nama pemain Belanda yang merupakan favoritnya. Pemain favorit saya tentu saja Lionel Messi, tidak ada keraguan. Tapi di Belanda, menurut saya Frenkie de Jong adalah yang terbaik, kata Jens Raven. Menariknya, dua nama yang disebut oleh Jens Raven itu kebetulan pernah satu tim. Ya, Lionel Messi dan Frenkie de Jong sama-sama membela klub raksasa Spanyol, Barcelona. Karena saya striker, menurut saya dia seperti Robert Lewandowski. Dia seorang striker yang bagus. Jadi itu salah satu idola saya, ungkap pemain Dordrecht U-21 itu. Statusnya kini sudah menjadi WNI dan pemain Timnas Indonesia.
Sayangnya Jens Raven belum banyak tahu mengenai sepak bola Indonesia, termasuk para pemainnya. Apakah dia juga punya pemain idola di skuad Garuda? Pertanyaan bagus. Untuk di Timnas Indonesia, izinkan saya mengatakan Calvin Verdonk, tutur Jens Raven. Calvin Verdonk termasuk pemain anyar di Timnas Indonesia. Dia mulanya akan menjalani naturalisasi pada awal Juni bersama Jens Raven. Namun, karena alasan tertentu, Verdonk menjadi WNI lebih dulu beberapa hari dari Raven. Sukses tangani Timnas Indonesia kelompok usia, Indra Syafri berusaha bangun mental pemenang. Indra Syafri tidak ingin terburu-buru bicara prestasi di Piala AFF U19 2024. Dia ingin menyiapkan mental para pemain Timnas Indonesia U19 agar lebih tangguh lagi. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 berhasil menang 6-0 atas Filipina dalam matchday pertama Grup A Rabu 17 Juli 2024. Hasil itu memang cukup baik, namun tetap ada evaluasi menuju tangga juara turnamen ini. Kalau bicara mental, saya bicara karakter. Karakter yang saya bangun di Timnas usia muda adalah karakter kinerjanya, ungkapnya. Yang paling penting karakter moralnya bagaimana menyiapkan anak-anak muda ini selalu konsisten dengan kedisiplinan, perilaku, dan respek. Itu yang kami jaga. Imbuh pelatih asal Sumatera Barat itu Indra Syafri dikenal menangani Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Dia bahkan mampu mempersembahkan sejumlah prestasi gemilang bersama beberapa Timnas Indonesia yang ditanganinya. Prestasi pertama adalah menjuarai Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Raihan itu membuat namanya mulai mencuat di permukaan karena jadi trofi pertama Timnas Indonesia U19 di turnamen tersebut. Lalu dia juga menangani Timnas Indonesia U22 di Piala AFF U19 2019 yang juga jadi juara. Lagi-lagi itu merupakan trofi juara pertama Timnas Indonesia U22 pada turnamen kategori usia itu. Setelah itu dia kembali menangani Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 yang meraih emas. Prestasi itu bahkan mengakhiri puasa medali emas sepak bola yang terakhir didapat pada 1991 atau berjarak 32 tahun. Turnamen terakhir sebelum lengser, Jokowi wariskan Piala Presiden ke penerusnya. Presiden Joko Widodo berharap Piala Presiden dilanjutkan edisi 2024 merupakan yang terakhir sebelum Presiden berganti. Piala Presiden 2024 resmi ditabuh dengan disaksikan Presiden Joko Widodo di Stadion Sijalak Harupat. Persib Bandung membuka turnamen pramusim ini dengan kemenangan 2-0 atas PSM Makassar Jumat 19 Juli 2024 sore. 2 gol Ciro Alves dan own goal Nermin Haljeta menghibur Presiden Jokowi yang berada di tribun. Sosok 63 tahun itu tak bisa lagi menyaksikan turnamen ini sebagai presiden pada edisi berikutnya. Turnamen edisi 2024 ini pun sebenarnya tak direncanakan bergulir. Namun setelah Ketum PSSI Erick Thohir dan Marwarar Sirait menemui kepala negara di istana, Piala Presiden diputuskan digelar. Hanya diikuti 8 tim, partai final Piala Presiden akan digelar di kota asal Jokowi, Surakarta. Mantan wali kota Surakarta itu akan purna tugas sebagai Presiden RI pada 20 Oktober. Ya, kalau ada keberlanjutan pelaksanaan Piala Presiden akan lebih bagus, ujar Jokowi sesudah laga Persib versus PSM. Saya melihat semuanya berjalan dengan baik, ditambah lagi Piala Presiden. Ini akan semakin banyak kompetisi, semakin baik. Jokowi rasanya tak perlu khawatir lantaran Presiden terpilih Prabowo mulai menampakkan dekat dengan sepak bola.
Presiden ke-8 itu baru beberapa bulan silam meresmikan Garuda Yaksa Football Academy. Ia juga sempat ditemui agen sepak bola Dusan Bogdanovic dan legenda Australia Tim Cahill. Jadi kemungkinan besar Piala Presiden edisi depan akan digulirkan di bawah kepemimpinan Prabowo. Semua Indonesia. Indra Syafri minta tak ada lagi dikotomi pemain diaspora dan lokal. Muncul pula suara agar Indra Syafri memainkan Jens Raven sejak menit pertama. Indra Syafri menegaskan tak ada garansi pemain tertentu pasti diberi kesempatan masuk starting 11. Setiap pemain tetap harus berjuang mendapatkan tempat. Dia juga menegaskan bahwa tak perlu ada pembedaan pemain diaspora dan lokal mengingat status mereka sama-sama WNI. Kami pasti merotasi pemain tapi jangan ada dikotomi antara pemain diaspora dengan lokal. Tidak baik, tidak perlu dikembangkan itu, kata Indra Syafri. Jens Raven bisa saja besok starter dan Kakak juga bisa starter. Saya sudah janji ke mereka yang terbaik itu akan mendapatkan porsi yang banyak, imbuh pelatih berusia 61 tahun itu. Komposisi pemain saat menang melawan Filipina kemungkinan tidak dipertahankan. Indra Syafri akan melakukan rotasi saat menghadapi Kamboja. Nanti akan dilakukan rotasi maksimal 5 pergantian. Seperti yang kami sampaikan di awal, fase grup ini akan dijadikan untuk fase mencari komposisi terbaik, ungkapnya. Oleh sebab itu rotasi-rotasi akan dilakukan, tapi belum tahu apakah nanti di awal atau di pertengahan babak, ujar Indra Syafri. Piala Presiden 2024 jadi ajang isi bensin Persib sebelum tancap gas di Liga 1 dan Liga Champions Asia. Kapten Persib Bandung yakni Mark Klok mengungkapkan target timnya pada turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Piala Presiden kembali bergulir lagi pada tahun 2024 ini. Ajang pemanasan tersebut akan dimulai pada hari ini. Berbeda dari sebelumnya, Piala Presiden kali ini hanya diikuti oleh 8 klub saja yang dibagi ke dalam 2 grup. Grup A diisi oleh Persib Bandung, PSM Makassar, Borneo FC, dan Persis Solo. Maung Bandung juga ditunjuk sebagai tuan rumah grup tersebut. Seluruh laga grup A akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Lalu ada grup B yang diisi oleh Bali United, Persija Jakarta, Madura United, dan Arema FC. Bali bertindak sebagai tuan rumah di grup tersebut. Ini adalah pramusim. Tapi saya tahu semua orang di sini ingin kami menang, target juara lagi, kata Klok. Tapi harus realistis karena kami baru berlatih. Seperti coach bilang, ini adalah kesempatan untuk mengembalikan kebugaran, jelasnya. Jelas turnamen pramusim akan menjadi awal yang bagus saat menatap 2 ajang penting tersebut. Pasti kami ingin menang, ini turnamen pramusim. Target kami di Liga 1 dan AFC Champions League Tour. Kami senang kembali lagi bertanding dan turnamen ini sangat bagus buat kami, pungkasnya.